Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam latihan i'rab metode tamyiz. Sudah sampai di surat Al-Ghasyiyah bagian yang kedua. Surat 88 sudah di bagian kedua insyaallah hari ini di pertengahannya. Lab 17 sampai 26. Insya Allah. Diselesaikan sehingga besok sudah masuk al-a'la dan alhamdulillah sudah pernah dibahas singkat. Tapi insya Allah besok mudah-mudahan ini ya. Silakan disimak kembali yang kemarin. Materinya. Tapi tetap tolong dicoba dikerjakan. Ya, sebagaimana ini. Saya asumsikan sudah sudah mulai dikerjakan. Ya. Dan juga tolong tetap dengan membawa catatan ya, kertas atau buku dan penulis dan tulisan pulpen untuk menuliskan yang dikira perlu ditulis. Karena yang di slide presentasi tidak semuanya karena semakin kesini semakin banyak dan semakin saya ringkas karena sudah dari surat berapa yang berulang-ulang insya Allah tidak tanpa perlu ditulis sudah tahu ya. Ya, seperti biasa kita masuk pada pembagian dari ayat 17 sampai 26 ada berapa bagian? Bagian yang pertama adalah ini yang agak ini jumlah maktufah pada isti'nafiyah yang dikira-kira. Nah, ini kan yang di Quran afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu sebenarnya ada yunkiruna. Ayunkiruna fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, gitu. Apakah mereka mengingkari ya ingkar terhadap keesaan Allah, ingkar terhadap hari kiamat. Fala yanzuruna ilal maka tidakkah mereka memperhatikan ilal ibli kaifa khuliqat? Bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan dan bagaimana gunung di apa kalau gunung? Ya. Kaifa nusibat, bagaimana gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan, ya. Ini pertama jumlah maktufah pada jumlah istinafiyah yang dikira-kira. Jadi antara a dan fala yanzuruna itu ada yunkiruna, ya. Yunkiruna. Ya, kemudian yang kedua adalah jumlah syartiyah dan ta'liliyah. Ya. Jadi pasti misalkan tadi pertanyaan, ya. Ini sebenarnya istinafiyah ya. Istinafiyah tapi jenisnya syartiyah, ya. Itu fazakir. Fazakir pun itu adalah jawaban dari syarat yang dikira-kira. Jadi ini memang agak sulit, tidak apa-apa ya, cuman sekedar ini. Insya Allah nanti kalau ini udah tamyiz 3 insya Allah ini. Ya, jadi fazakir itu jawaban dari syarat yang jadi di situ fa untuk menjawab syarat, ya. Zakir, ya. Innama anta muzakir, dia ada penjelasan dari penjelasan alasan dari fazakir, ya. Ya. Atau akibat. Alasan atau akibat. Ta'lil itu akibat atau alasan, ya. Di antara dua itu, ya. Fadzakir maka berilah di situ ada maf'ulnya hum yang dikira-kira. Fadzakirhum maka berilah mereka peringatan. Berilah peringatan kepada mereka. Innama anta mudzakir. Sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, ya. Jadi dia adalah alasan dari kenapa Rasulullah harus diperintahkan untuk memberi peringatan karena tugas beliau adalah untuk memberi peringatan, ya. Itu kan alasan, ya. Kenapa Allah memerintahkan untuk fadzakirhum? Kenapa untuk memberi peringatan? Karena innama anta mudzakir. Tidaklah kami tugaskan engkau untuk menjadi seorang nabi dan rasul, melainkan untuk menjelaskan, ya, untuk memperingati kaummu, ya, untuk memperingati umatmu, ya. Ya, lanjut. Kemudian
lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wal kafar, ya, itu adalah naat dari muzakkir, ya. Engkau sebagai orang pemberi peringatan, ya, lasta alaihim bimusaitir, ya. Tidak ada kewajiban atasmu untuk memaksa mereka, illa man tawalla wa kafar, ya. Nanti ada pembahasannya itu. Kecuali orang yang berpaling lagi kafir. Ini jumlah ismiyah yang menjadi naat atau sifat dari muzakkir, ya. Ya, seorang yang memberi peringatan bukan untuk memaksa, ya. Bukan untuk memaksa kecuali bagi orang yang berpaling lagi kafir, ya. Kemudian yang ketiga, ya ini agak repot ya. Ma'tufa dari istinafiyah yang dikira-kira, ya. Jadi fa di situ fa ma'tufa bukan fa istinafiyah. Jadi bisuhu fa yu'adzibuhullahul azabal akbar. Jadi ini masih ada hubungan dengan illa man tawalla wal kafar, illa man tawalla wa kafar yuhasibu yuhbisuhu fa yu'adzibuhullah al azabal akbar. Jadi dia masih ada hubungan dengan illa man tawalla wa kafar yahbisuhu fayu'adzibuhullahu al-azabal akbar, ya, gitu. Ya Allah. Jadi kecuali bagi orang yang berpaling dan kafir, ya, maka Allah menahan, ya, mengekang mereka, kemudian mengazab mereka dengan azab yang besar. Jadi mengekang kan di neraka kan diikat dengan tali-tali di apa? Di neraka. Kemudian mereka diazab. Demikian juga di alam kubur, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Dikekang di alam kubur, diazab di dalam kubur, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Ya, itu. Bisuhu, ya, mengekang, menahan, ya. Kemudian inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Ya, ini adalah akibat dari kekafiran tadi yang di atas. Jadi dua tadi, ya. Dari jumlah ma'tufah yang tadi dan juga dari ayat mantawalla wa kafar, ya. Adapun sesungguhnya, ya, hanya kepada kami ke tempat kembalinya mereka, summa inna alaina hisabun. Kemudian atas kewajiban kami untuk menghisab mereka, ya. Tadi kan di innama anta muzakir lasta alaihim musaitir, ya. Tugasmu adalah memberi peringatan bukan untuk memaksa. Inna alaina hisabahum. Yang wajib adapun kami tugasnya menghisab mereka. Jadi menghisab tugasnya Allah, ya. Ya, sebagaimana inna ilaina iyabahum, sebagaimana hanya kepada kami mereka kembali, ya. Maka tugas kami adalah menghisab mereka, bukan tugas manusia. Tugas Allah. Ya, tugas Allah menghisab manusia. Adapun manusia itu sendiri menghisab dirinya sendiri, bukan orang lain, ya. Menghisab dirinya sendiri sebelum Allah menghisab dia. Ya, jadi pemberi peringatan maka bukan pemaksaan, ya, dan juga bukan untuk tapi sekedar terus-menerus pemberi peringatan, bukan untuk mencari-cari atau menghitung-hitung kesalahan orang lain, ya. Cuman dapat kesalahan diingatkan, tiap dapat bukan dihitung. Jadi dicari-cari, apalagi dicari-cari, bukan. Cukup yang ketemu saja. Tiba-tiba ketemu, ya diingatkan. Ketemu lagi, keingatlah, tidak perlu dihitung-hitung karena tugas untuk menghisab adalah tugas Allah, ya, itu, ya. Jadi itu dia penjelasan alasan. Nah, taklil itu bisa alasan, bisa akibat, ya. Alasan dari lasta alaihim bimusaitir, ya. Karena lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, itu masih terhubung dengan yahbisuhu. Jadi istinafiyah bayani itu. Yahbisuhu fayu'adzibuhullahul azabal akbar, itu istinafiyah bayani kepada illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar, ya. Illa man tawalla wa kafar yahbisuhu fayu'adzibuhullahu azabal akbar. Ya, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Ya, kita bahas secara bagian-bagiannya. Yang pertama adalah yang nomor 1 tadi, dia adalah jumlah ma'tufah dari jumlah ibtidaiyah yang dikira-kira, ya. Jumlah ma'tufah dari jumlah ibtidaiyah yang
dikira-kira. Ya, maaf ya bentar. Ya, pertama adalah ayunkiruna fala yanzurun. Ya, jadi ibtidaiyah itu di yunkiruna. Sebagaimana a huruf istifham dia tidak dianggap sebagai pemulai, lihat lagi setelahnya ya. Apakah dia isim atau fiil? Ternyata jumlah fi'liyah yang dikira-kira yaitu yunkiruna. Fala yanzuruna. Ya, fa maktuf maktufah, jumlah maktufah terhadap ibtidaiyah yang dikira-kira ya. Ya, kemudian ilal ibli, ya, itu jar majrur terhubung pada yanzuruna. Ya, yanzuruna mudhari marfu, ya, domir hum sekaligus fa'ilnya kan, ya. Fa itu la itu an-nafi, ya. Ilal ibli jar majrur terhubung pada yanzuruna. Kaifa khuliqat itu hal dari al-ibli, ya. Ya. Jadi ini ya, bisa juga dia hal yanzuruna, ya. Bisa juga dia hal dari yanzuruna. Ya, hal tidakkah engkau melihat bagaimana kan begitu, bagaimana diciptakannya unta ya, boleh boleh ibil, boleh boleh yanzuruna ya, jadi dia kaifa kan, kaifa itu kan hal ya, kaifa itu kan keadaan ya, menjelaskan keadaan, bagaimanakah keadaan ya unta diciptakan, dalam keadaan bagaimanakah ya, dalam keadaan bagaimanakah unta diciptakan ya. Sama juga itu wa maktuf, berarti maktuf ya ilas sama. Jadi dia masih maktuf untuk, dia masih satu bagian dari fala yanzuruna ya. Masih dia bagian dari situ, makanya dia terhubung kepada yanzuruna ya. Kaifa rufi'at ya, hal dari yanzuruna lagi atau hal dari as-sama ya. Jadi as-sama halnya bagaimanakah as-sama itu ditinggikan ya. Ya. Kemudian wa maktuf lagi ilal jibali, jar majrur terhubung kepada yanzuruna ya. Kaifa nusibat, hal dari al jibal atau kepada yanzuruna ya. Wa ilal ardi maktuf lagi ya, terhubung kepada yanzuruna ya. Kaifa sutihat ya. Ya, jadi ini ayat berapa, 17 berapa lagi, 18, 17, 18, 19, 20 ya. Sampai ayat 20. Ya, ya kita bahas. Ya, ayun kiruna fala yanzuruna ya. Apakah mereka hendak mengingkari hari kiamat, mengingkari keesaan Allah, mengingkari kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan kembali orang yang telah wafat dan mengumpulkan mereka, mengingkari hari kiamat, mengingkari itu demikian kan al-ghosyiyah kan, ini tentang ghosyiyah. Apakah mereka mengingkari hal tersebut? Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan ya, dan bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung ditegakkan, dan serta bagaimana bumi dihamparkan. Nah, jadi di sini kalau Allah mampu menciptakan, nah nanti kita bahas apa keajaiban-keajaiban dari ibil ya, keajaiban dari onta, dari langit, dari bumi, dari gunung dan dari bumi ya. Jadi ini empat empat ini yang Allah sebutkan ini berarti ada keajaiban di situ. Jadi jika Allah mampu untuk menciptakan hal yang seperti ini, maka bukankah Allah mampu untuk menghidupkan orang mati, ya, orang yang telah mati, dan untuk mengumpulkan mereka kelak di Al-Ghosyiyah, kelak di hari kiamat untuk menghisap mereka. Ya, Allah memerintahkan ini agar memperhatikan ciptaannya. Jadi ini ya tafakkur alam ya, untuk memperhatikan alam-alam di sekitar kita. Afala yang ya, fala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat ya. Karena unta di sini kita disuruh perhatikan
ya. Jadi jangan cuman lihat oh ini unta, di sini Allah bahkan suruh perhatikanlah bagaimana dia diciptakan. Maksudnya bagaimanakah hasil penciptaan dari unta tersebut, ya. Bagaimana keadaan unta setelah Allah menciptakannya, ya. Ini adalah di sini makanya kita disuruh untuk memikirkan, ya. Di sini unta itu adalah satu dia sangat kuat, ya. Tapi kuat dan keras. Dia kalau marah itu dia bisa membunuh, ya, orang yang di ininya. Tapi Allah jadikan dia tunduk kepada manusia, ya. Dia kalau dia marah itu dia bisa membunuh manusia, ya. Tapi Allah jadikan dia tunduk kepada pengendalinya, ya. Kemudian unta juga bisa dimakan dagingnya, bulunya bisa dimanfaatkan, air susunya bisa diminum, bahkan air kencingnya juga bisa sebagai obat, ya. Bisa sebagai obat. Dan ini tidak dimiliki, jadi seluruh tubuhnya, seluruh bagian dari unta ada manfaatnya, ya. Nah, ya makanya inilah penciptaan unta yang ajaib, ya. Makanya semakin kita mengenal keajaiban-keajaiban dari makhluk, maka harusnya semakin menjadikan kita mengagungkan penciptanya, ya. Nah, kemudian ada 9 alasan, ya, kenapa unta yang diketengahkan dari seluruh makhluknya, padahal langit, ya, langit, masya Allah, langit penciptaan yang besar, gunung-gunung besar, bumi juga besar, tiba-tiba yang Allah dahulukan justru unta. Nah, itu berarti ada sesuatu kan, ya. Sebelum langit, bahkan didahulukan sebelum penyebutan langit, sebutan gunung dan bumi, ya. Yang pertama itu yang tadi, dia punya mengumpulkan seluruh fungsi, ya. Jadi seluruh dia punya bisa dimakan, ya, bisa dijadikan apa namanya? Jadikan alat transportasi, bisa dijadikan alat untuk membawa barang-barang, ya. Terus bulunya dimanfaatkan, air susunya bisa diminum, bahkan air kencing unta juga bisa jadi obat, ya. Ada hadisnya. Ya, jadi itu yang menjadi kekhususan dari unta. Yang kedua, ya, termasuk juga yang menjadi kekhususan unta adalah bahwa dia kendaraan jarak jauh, ya. Jarak yang bisa ditempuh unta tidak bisa ditempuh oleh kuda, ya. Ya, dia bisa mengangkut barang berat dengan dirinya sendiri, ya. Yang tidak bisa kuda disuruh angkut begitu atau keledai tidak mampu, ya. Kemudian daging dan susu juga bisa dimakan dan diminum. Kuda tidak bisa, ya. Ya. Keledai memang bisa, tapi keledai tidak bisa mengangkut barang berat, tidak bisa diajak jarak jauh, ya kan? Unta mengumpulkan, ya, tidak ada yang satu hewan pun yang mengumpulkan fungsi-fungsi ini kecuali unta. Ya, kemudian unta bisa menempuh padang pasir. Ya, makanya unta itu lebih identik dengan Timur Tengah. Ya, karena dialah paling kuat dengan medan Timur Tengah. Ini bilang binatang yang paling kuat, ya. Bisa di padang pasir, kuat, tidak makan, tidak minum sampai 8 hari. Bahkan ada yang bilang sampai 2 pekan, sampai 2 pekan, ya. Kemudian di unta ini sendiri, ya, bulu-bulunya tebal, ya. Bulunya tebal sehingga ketika ada musim panas maupun musim dingin dia bisa bertahan hidup, ya. Dia bisa bertahan hidup, ya. Ya juga. Ya, kemudian bagian-bagian yang digunakan unta untuk duduk, maka kulitnya juga tebal, seperti lutut, kaki, paha, sehingga ketika duduk dia tidak kepanasan, ya. Ya. Allah cuma menjadikan kulit tebal itu di bagian-bagian itu, ya. Ya. Dan itu yang tebal, tapi di bagian leher justru tidak. Sehingga dia masih bisa disembelih, ya. Masya Allah, ya. Jadi di bagian-bagian yang dia untuk duduk, untuk memudahkan dia
di panas waktu atau dingin sekali itu dia tidak bisa tetap duduk dengan bertumpu dengan hal-hal yang bisa itu tersebut, lutut itunya, kaki, paha, tapi di bagian lehernya kalau dia mau disembelih juga tidak tebal, justru tidak tebal sehingga dia bisa di sembelih, dan bagian kulit lain yang masih bisa dikuliti. Kan tidak mungkin memakan lutut onta, kaki onta, paha onta, tidak. Yang dimakan kan bagian ini. Ya, jadi yang bagian yang jadi dikuliti, ya, dikuliti untuk mudah, ya. Kemudian leher yang panjang juga bisa untuk dongkrak, ya, mengangkut barang, ya. Dan juga dia bisa istirahat, ya, ya, bisa mengangkat tubuhnya yang berat, menggunakan lehernya sebagai dongkrak agar mudah naik. Jadi kan kalau kita kan dongkrak ini dia, jadi ini tidak bisa diketemukan pada hewan yang lain. Kemudian keutamaan onta yang lain, dia punya punuk yang di dalam punuk tersebut ada simpanan makanan dan minuman. Nah, ini yang menjadi kenapa onta bisa bertahan hidup lama tanpa ada makanan dan minuman. Jadi dia makan memang banyak sekali, dia minum memang banyak sekali, tapi itu minuman itu di-store kah? Tidak langsung masuk puru, langsung ke punuk. Nah, ke punuk dulu. Dia butuh untuk minuman itu dicerna, ya, diturunin dari punuknya, baru diminum. Makanan juga begitu, dia makan banyak sekali, itu tidak langsung ke tubuhnya, tapi ada reserve, ada tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan dia simpankan. Kalau butuh-butuh dia lapar sekali, tidak ada yang dimakan, jadi melalui penyimpanan itulah dia makan, ya. Kemudian kaki unta panjang kan, jadi dia tidak juga merasakan panas dari bawah. Jadi kan di Saudi sana, di Arab sana, Timur Tengah kan panas sekali itu bagian kaki, ya. Jadi dia ada jarak tinggi dari perut ke kaki sehingga itu tidak memberatkan dia. Jadi jauh itu jaraknya sehingga dia tetap bisa tidak merasakan panas, tetap nyaman, ya. Juga kukunya khas, ya. Kalau dia makanya berjalan di atas padang pasir dia tidak terjebak, ya. Terjebak. Dia tidak terjebak karena kukunya bisa, dengan kukunya tersebut dia bisa berjalan dengan mudah di padang pasir, ya. Ini tidak ditemui pada hewan-hewan lain. Kalau ditaruh di padang pasir mereka akan kesulitan dan bisa terjebak di dalamnya, ya. Kemudian juga onta, kan di padang pasir itu kan ada badai, ya, ada badai apa namanya? Di itu kan ada badai badai tanah, badai apa namanya? Pasir. Di Arab itu sering ada badai pasir, angin debu. Nah, itu dia bisa tutup mata dan matanya itu bisa, kelopak matanya tipis, dia masih bisa ngelihat, ya. Jadi kelopak mata yang bisa didesain oleh Allah, Masya Allah, ya. Jadi kalaupun dia tutup mata itu macam orang pakai kacamata, jadi macam pelindung mata itu kelopak mata. Dia tutup mata itu bukan tutup mata full, tutup mata yang masih bisa melihat. Jadi untuk melindungi matanya, sehingga ketika ada badai atau ada angin debu, dia tutup mata itu masih balia. Jadi macam orang pakai pelindung mata, ya, pelindung mata yang transparan, yang dengan itu dia masih bisa berjalan, ya, masih bisa jalan. Ya, jadi ini sehingga tetap bisa terus berjalan. Ini tidak lagi ditempuh di hewan lain. Kemudian juga unta bisa mencari tahu sumber mata air dari jarak yang jauh, ya. Jadi dia bisa tahu, bisa mendeteksi sumber mata air, dia bisa cari, ya. Dia bisa mencari dengan insting yang Allah kasih ke dia, dia bisa cari sumber mata air. Sebagaimana misalkan anjing kan mencari apa buruannya atau apa, nah, kalau dia mencari mata air dia bisa tahu karena air kan yang paling pokok di ini. Dan ketika dia minum air tersebut, dia bisa sedot dalam waktu 3 menit 130 liter air. Ratusan liter bisa langsung disedot dan itu tidak langsung masuk kan, itu disimpan lagi dan itu untuk jadi bekal selama perjalanan lagi. Kalau dia butuh dicerna, kalau dia butuh ditunda dulu, ya. Kemudian juga yang paling ini sekali, dia bisa minum air laut, ya. Dan ini tidak bisa
hewan manapun, bahkan manusia tidak bisa, ya. Dia bisa, ya. Makanya dia bisa bertahan hidup sendiri di gurun pasir dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalaupun dia cuma ketemu pantai, misalnya di ujung padang pasir, buat dapat pantai bukan dapat sungai, diminum. Ini dia mungkin ada filter di dalam punuknya. Jadi yang yang apa namanya, yang garamnya itu pindah diolah jadi diolah jadi mana baru airnya diambil kan, terbukti kan manusia pun bisa mengolah air asin menjadi air tawar kan. Nah, ini unta punya teknologi di dalam tubuhnya sendiri, ya. Di dalam tubuhnya sendiri. Makanya ilal ibli kaifa khuliqat, ya. Itulah unta yang diciptakan, bagaimana Allah yang maha bagaimana Allah ciptakan unta dengan keajaiban-keajaiban tersebut. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, ya. Dan bagaimana langit ditinggikan, ya. Ya, seperti dalam surat Qaf, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, ya. Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya, bagaimana kami menghiasinya, dan bagaimana ia tidak memiliki retak-retak sedikit pun, ya. Jadi langit pertama tinggi sekali, ya, tinggi di atas. Kedua, dihias oleh Allah dengan bintang-bintang yang amat sangat atau yang bintang-bintang atau yang fenomena-fenomena alam seperti aur ini, ya, sehingga dia terlihat indah dan tidak punya retak sedikit pun, tidak ada keretakan. Lihat dari ujung langit paling kiri, kanan, atas, bawah, dari utara, selatan, barat, timur, tidak kita akan temukan sedikit retak-retaknya. Bahkan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, ya. Allah menciptakan langit-langit, yang kita lihat langitnya tidak ada tiang. Bagaimana kita lihat kalau ada atap, langit kan dijadikan sebagai atap. Kalau ada atap, kita bangun rumah ada atap, pasti harus ada tiang. Kalau kita bangun rumah, kita mau tutup rumah itu dengan atap, pasti butuh tiang atap tersebut untuk bisa berdiri menaungi rumah tersebut. Nah, ini Allah lihat langit, meskipun dia meliputi bumi, tapi dia tanpa atap, ya, tanpa perlu bersentuhan dengan bumi, ya, tidak perlu lagi bersentuhan dengan bumi, ya, maka dia demikian, ya, keajaiban dari langit, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung itu ditegakkan, ya. Gunung ketika ditegakkan maka ia berfungsi sebagai pasak bumi, ya, menjadi pasak bumi untuk kokoh, penyeimbang agar bumi tidak tergoncang, ya, ya, dan juga tidak menenangkan para penduduk bumi, seperti pada firman-Nya, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, ya. Lalu dan kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, ya. Jadi inilah fungsi dari gunung, ya, sehingga kita bersyukur, ya, tidak dengan adanya gunung Allah melindungi kita dari goncangan bumi. Makanya sedikit-sedikit Allah ingatkan lagi itu fungsi gunung ketika ada pergeseran. Pergeseran gunung kan menyebabkan gempa. Allah ingatkan itu nikmatnya gunung, harusnya kita ingat lagi, bersyukur kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Kalau ada gempa ingat itu. Lihat Allah itu yang menjaga gunung itu, ya. Allah gerakan pergerakan gunung, sehingga sedikit saja pergerakannya kita merasa gempa, sudah ketakutan sekali, bahkan bisa menyebabkan tsunami. Padahal ini gerakannya baru sedikit, baru gunung. Bagaimana lagi kalau gunung itu Allah musnahkan, ya, di hari kiamat, ya, bagaikan debu yang bertebaran, ya. Ya, jadi bayangkan gimana itunya itu. Bumi sudah ini baru bergerak sedikit loh. Gempa itu sampai berapa Richter itu cuma gerak sedikit, itu sedikit.
ada yang kena tsunami, ada yang ya, itu Allah ingatkan untuk menakut-nakuti hambanya bahwa inilah nikmatnya yang kalian dahulu lalaikan, ya. Ini ingat ini, Allah lah yang berkuasa di atasnya itu, maka tidakkah kita kembali kepada Allah, ya. Ya juga seperti ya, firman-Nya itu. Kemudian lanjut lagi, wa ilal ardi kaifa sutihat, ya. Bagaimana bumi ia dihamparkan, ya. Dihamparkan di sini bukan berarti bumi datar, ya. Disepakati ulama bumi bulat. Ya, kalau datar pasti ada DP ujung. Kalau datar bukan hampar itu tidak mesti datar DP arti, ya. Bulat, ya. Jadi kalau kalau ada itu yang bikin konspirasi di YouTube itu tidak punya ahli, tidak punya ahli, ini baru bikin malu Islam, ya, bikin malu Islam akhirnya jadi olok-olok, ya. Padahal para ulama Islam sudah sepakat bumi bulat, ya. Jadi jangan bikin kontroversi yang seakan-akan kan dulu kaum Nasoro itu kan ini ada yang tetap bumi itu datar. Akhirnya dia ada pertemuan apa namanya ilmiah yang menyatakan ternyata bumi bulat. Akhirnya dibikin doktrin siapa yang tidak mau maka dibunuh. Ya jadi itu. Nah ini mau diadopsi ke Islam, padahal bukan begitu pemahaman Islam. Sudah jelas ulama bilang bulat, hampar itu tidak mesti datar, ya. Karena kalau datar berarti ada satu ujung bumi yang kalau kita lihat ke bawah itu kan lihat datar macam meja, meja kan datar. Ada ujung kan, ujung kiri dan ujung kanan, atas bawah. Nah itu ujung bumi itu di sebelah mana? Yang maksudnya dilihat ada yang bilang di Antartika sana, so, itu DP ujung, di bawah sana itu ada jurang. Ya di mana ininya? Tidak ada. Mereka juga tidak punya map, tidak punya peta itu yang orang yang punya flat earth community ini, komunitas flat earth, ya tidak punya ilmuwan, ya, tidak punya apa, mengambil ayat sepotong-potong, tidak ada ulama yang ini sama dengan orang-orang yang memaksakan diri di wabah ini mengambil dalil-dalil umum, kemudian ya, kemudian menyuruhkan orang untuk jatuh ke dalam bahaya, ya. Sama itu pemikirannya sama seperti itu mereka semua, ya, yang tidak benar, ya. Jadi dihamparkan itu maksudnya sehingga menjadi tempat penghidupan bagi manusia, ya. Jadi hewan, manusia, tanaman, ya, ya, bisa hidup di atasnya, ya. Dengan dihamparkannya bumi, maka dia ketika diturunkan hujan, ya, maka dia bisa menyerap air hujan tersebut atau bisa menampung air hujan tersebut sehingga menjadi air yang bermanfaat bagi dengan air hujan tersebut, ya, maka dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang berada di atas bumi, ya. Ya, jadi dengan air yang ada dari langit, kemudian bumi bisa menyerap, menumbuhkan tumbuhan atau bumi air yang hujan tersebut ditampung sehingga bisa menjadi danau atau menjadi sungai, yang sungai tersebut airnya bisa diminum oleh manusia dan hewan, ya. Demikian. Kemudian lanjut, jumlah syartiyah dan ta'liliyah. Fadzakirhum. Ya, jadi hum itu dikira-kira. Fa itu adalah jawaban dari syarat yang dikira-kira. Jadi fadzakirhum, maka ingatkanlah mereka. Kan setelah fi'lul amr pasti ada maf'ulnya. Maf'ul bihinya. Pasti ada maf'ul bihinya. Ya, jadi fadzakirhum. Ya, ingatkanlah mereka. Ya. Innama anta muzakkir. Ya, sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Dia istinafiyah bayani dari dia jumlah ta'li, ya, jumlah ta'liliyah atau istinafiyah bayani dari fazakir, ya, atau fazakir. Nah, di sini yang perlu ditekankan innama dia kafah, ya. Jadi dia sudah ma yang ada di inna di situ membatalkan fungsi inna. Amal itu amal, ya, pengamalan inna. Jadi dia mencegah, kafa itu mencegah pengamalan inna. Maka setelahnya boleh innama itu tidak dianggap huruf biasa. Jadi tidak punya amal, tidak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh terhadap apapun yang ada di depannya. Kalau inna tanpa ma, itu kan dia harus jumlah ismiyah. Inna tanpa ma, dia harus jumlah ismiyah. Ya.
tapi namanya sudah bukan mubtada, isim inna dan khobar inna. Nah, innama itu apapun setelah innama bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kalaupun ketemu dengan jumlah ismiyah, anta kan mubtada, dia bukan lagi disebut isim inna, tapi langsung disebut mubtada, ya. Muzakir, khobar, ya. Jadi dia bukan isim ini. Nah, jumlah ismiyah ini anta muzakir, dia adalah makfufah, ya. Dia tercegah dari fungsi inna, ya. Nah, ini ya. Nanti ini ditamis 3. Nanti ditamis 3 karena ketemu maka saya jelaskan, ya. Nanti ditamis 3 materi untuk apa, nah ini cuman karena ketemu maka dijelaskan, ya, seperti itu, ya. Innama itu kalau tiba innama itu kafah. Kemudian setelah innama itu ada jumlah pasti. Jumlah entah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah itu disebut makfufah, jumlah makfufah. Jumlah yang tercegah dari inna, dari pengamalan inna. Paham ya insyaallah, ya? Nah, itu. Jadi ma itu mencegah fungsi inna. Nanti ada yang lain, inilah di sini, ya. Fadzakir innama anta muzakir lasta alaihim. Ya, fadzakir dulu, ya. 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 Ya, mending satu kali juga, ya, diselesaikan dulu lasta alaihim musaitirin, karena itu satu bagian, ya. Ini lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Ya, dia adalah naat darinya, kan? Masih bagian dari jumlah sebelumnya muzakkir, ya. Ya. Dia masih bagian dari muzakkir, ya. Lasta alaihim bimusaitir, lasta itu fi'il madhi, kan? Laisa, kalau laisa kan huwa, lasta itu anta, ya. Perubahan domir dari huwa ke anta. Makanya dia tetap awamilul isim. Anta itu, domir anta itu menjadi isim laisa, ya. Isim laisa. Jadi dikira-kira, kan, ya. Alaihim jar majrur terhubung kepada khobar laisa yaitu musaitirin, ya. Khobar laisa adalah musaitir, ya. Musaitir itu binya zaidah, tetap memajrurkan tapi tidak diterjemahkan, dia musaitir sebagai khobar laisa. Dia bukan jar majrur, bi cuman tambahan saja, ya, cuman zaidah, tambahan, sisipan, tapi yang makanya dia tidak dihitung jar majrur, tetap dibilang musaitir sebagai khobar laisa. Makanya alaihim terhubung kepada khobar musaitir, ya. Illa man tawalla wa kafar. Di sini illa ada yang bilang dia illa itu ada 2. Illa ada yang istisna munqati. Ini lagi materi tamis 3. Ya, istisna munqati atau muttasil. Kalau munqati berarti dia terputus dari yang sebelumnya. Jadi tidak ada hubungan lasta alaihim bimusaitir, itu tidak ada hubungan. Jadi illa itu sudah ada kalimat baru atau jadi al-atfu lakin, ya, jadi lakin. Tidak ada bagimu apa namanya? Bukan tidak ada kewajiban atasmu untuk memaksa mereka. Musaitir itu memaksa. Orang yang memaksa. Musaitir itu orang yang memaksa. Akan tetapi orang kafir, orang berpaling, ya, yaitu kalau illa diartikan lakin, berarti munqati, berarti dia adalah akan tetapi terhadap orang-orang berpaling dan kafir, dan orang-orang kafir, dan orang yang melakukan kekafiran, ya, orang yang berpaling, orang melakukan kekafiran, fa yu'adzibuhullahu, ya, itu, ya, gitu. Ya, illa di sini kalau diartikan sebagai istisna muttasil, ya, dia mengecualikan alaihim, ya, dia mengecualikan alaihim, maka tidak ada kewajiban atas kamu untuk memaksa mereka kecuali orang kafir. Orang kafir nanti kita bahas di sini, kita selesaikan dulu. Man tawalla wa mustasna dari illa, berupa mausul sila man mausul, tawalla sila, wa atfu melanjutkan silah, kafaro silah. Tawalla fi'lul madhi dhamir huwa yaitu man, kafaro fi'lul madhi dhamir huwa yaitu man, ya. Nah, kita bahas fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir, ya. Ya. Yaitu berilah peringatan karena kepada mereka, karena engkau ditugaskan dan diutus hanya untuk memberi peringatan. Ini serupa dengan firman Allah, fa innama alaikal balaghu wa alainal hisab. Nah, ini, ya. Tugasmu hanya menyampaikan sedangkan tugas kami untuk menghisab.
untuk menghitung-hitung, menulis, ya, menghitung-hitung, ya, dan mempertanggungjawabkan amalan mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka, yang memaksa mereka. Ini seperti dalam firman-Nya, "Wa ma anta alaihim bijabbar," ya. Kamu bukanlah orang yang memaksakan terhadap mereka, yaitu kamu bukan orang yang kalau diingati tidak setiap orang akan mengikut. Itu ini ya. Itu ya. Lasta alaihim bimusaitir. Ketika kamu mengingatkan orang, Allah ingatkan, ketika kamu hendak mengingatkan orang, dan ini Allah ingatkan pada Rasulnya, maka kita lebih berhak lagi ketika kita ingat kepada orang, maka jangan harap satu kali dikasih ingat itu langsung nunduk, ya langsung tunduk. Beda-beda orang, ada yang masa Allah imannya tinggi, didengar langsung badengar. Ada yang imannya butuh, masih ada halangan, jadi perlu dilunakkan imannya di dalam hatinya, sehingga ketika disampaikan, dia ini. Nanti makanya kan ada tahap-tahap, ya. Ada yang, makanya ketika ada orang punya penyimpangan, ya dia tidak pernah sholat, dia bertato misalkan, dia sering mengucap kata kasar, ya sholat dulu, ya sholat dulu, suruh sholat, ya tato nanti belakangan, jangan dulu langsung tato suruh hapus, tidak mau. Orang dia tidak mau taat kepada Allah, disuruh taat kepada Allah, taat dulu kepada Allah, ya begitu. Atau orang yang menyembah selain Allah, misalnya menyembah pantai selatan misalkan begitu, dan dia punya punya apa namanya, sholatnya misalkan tidak berjamaah, misalkan begitu, tidak sholat berjamaah, sholatnya bahkan bolong-bolong. Yang disuruh sebelum sholat diperbaiki, suruh dulu taubat dulu dari kesyirikan. Jangan dia mau sholat, kalau mau suruh sholat, kalau mau suruh sholat kan tidak sah sholatnya. Orang menyembah selain Allah bagaimana mau diterima amalnya, ya? Yang menyembah apa namanya? Itu Nyi Roro Kidul, menyembah keris, ya, mempersembahkan sesuatu kepada keris, menjadi dukun, misalkan ada kita kenal dukun, disuruh dulu beriman dulu baru suruh sholat. Sama saja orang Kristen mau suruh sholat, orang Buddha, orang Nasrani mau suruh sholat, tidak. Dinasihati pertama dulu beriman kepada Allah, tinggalkan kekafiran, tinggalkan kesyirikan, baru, dan itu tidak cuma satu kali pertemuan, jangan cuma satu kali ketemu, kamu stop syirik, stop kufur, harus terima. Ya tidak bisa. Tidak bisa, tidak setiap orang yang siap hatinya menerima itu. Ya, kadang-kadang butuh 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, tapi diingatkan terus. Ya, diingatkan terus, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ya, jadi tiap kali ketemu dibilang, ya diingatkan. Ya, jadi itu ini. Ya, jadi kecuali illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang, ini tadi, lasta alaihim bimusaitir, itu bagi orang-orang beriman. Jadi ketika sudah dia ada syahadat, ya, nah ini kecuali bagi orang-orang kafir. Karena kalau orang-orang kafir dipaksa, ya, dipaksa kekafirannya, maksudnya itu didakwahkan dulu, kemudian ketika kaum muslimin punya kekuatan maka diperangi. Karena Allah sudah memerintahkan qatilu alladzina la yu'minuna billah, ya, wala bil yaumil akhir, wala yuharrimuna ma harramallah wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, ya, wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum sagirun, ya. Gitu ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada yang tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, ya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, dari orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, sampai mereka menunaikan jizyah dalam keadaan mereka terhina, tertunduk, ya, tunduk dalamnya. Jadi itu, ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, umirtu an uqatil, ya, umirtu an aqatilan nas, ya, an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, atau hatta yashhadu la ilaha illallah, ya, hatta yaqulu la ilaha illallah, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya.
Allah, Rasulnya benar, rahmatan lil alamin. Tapi rahmat bagi alam itu menyebarkan rahmat dengan untuk bisa mendapatkan rahmat itu apa dulu? Ya, itu definisikan dulu rahmat. Rahmat itu bukan cuma kasih sayang saja. Rahmat itu bisa didapat di akhirat juga kan? Untuk bisa dapat rahmat Allah di akhirat, maka harus muslim, kan? Harus muslim untuk mendapatkan rahmat. Kan Allah bandingkan Rasulullah SAW membandingkan rahmat Allah di dunia itu cuma satu, rahmat di akhirat 99. Ya, yang 99 ditahan, yang kelihatan satu itu di bumi. Ya. Nah, yang ada orang yang bilang rahmatan lil alamin, cuman yang satu ini 99 dia lupa. Ya, rahmat di akhirat. Dia biarkan orang tetap di atas kafiran, tidak menasihati mereka, ya. Bahkan yang mengolok-olok Islam dibiarkan, ya, mengolok-olok Islam, memusuhi Islam dibiarkan, ya. Padahal ini diperintahkan justru meskipun Rasulullah diperintahkan untuk memerangi, tapi yang kan didakwahkan dulu, ya. Islam tidak langsung perang, datang ke kota sana perang. Tidak, ya. Memang kan Rasulullah tiap kali datang ke kota baru, ya Rasulullah dengar, ada azan tidak? Kalau tidak ada azan berarti negeri kufur. Kita datang ke sana mendakwahkan, ya. Didakwakan kan sudah punya kekuatan Islam, ya. Nah, sekarang kalian mau bagaimana? Kalau dia bukan selain Yahudi dan Nasrani kufur, ya pilihannya cuma satu. Masuk Islam atau kita tegakkan, kita mau menegakkan agama Allah di bumi ini, ayo kita ini, ya gitu. Jadi kalau mereka ini pindah kan, jadi makanya pembebasan Fathu Mekah, dibebaskan Mekah dari kekafiran, dari kesyirikan. Nah ini orang semua mengangkat-ngangkat Fathu Mekah, yaitu berarti dia harus mengakui kalau membebaskan dari kekafiran. Jadi Muslim itu ada ekspedisi. Ekspedisi itu bukan untuk menguasai, bukan seperti orang-orang kafir yang menjajah, bukan menjajah, justru membebaskan dari itulah rahmat. Disitulah rahmat bagi semesta alam. Islam datang ke situ untuk agar mereka selamat, ya. Dan juga kalau misalnya dia kafir, kemudian Allah timpakan azab, kan bukan rahmat namanya, ya kan? Ketika mereka mati dalam kekafiran, bukan rahmat itu namanya. Ya, dengan datangnya Islam ke daerah tertentu, sehingga mereka jadi Muslim, apakah dengan cara dakwah mereka masuk Muslim duluan sebelum diperangi, ataukah dengan peperangan? Jadi jangan bilang anti peperangan, tidak ada. Islam juga berperang, ya. Jadi ada Islam juga ada perangnya. Jadi jangan cuman potong-potong agama, sebagian mengkafir, beriman kepada sebagian, kufur terhadap bagian yang ada itu. Ya, orang-orang liberal bilang Islam itu tidak ada perang sama sekali. Bagaimana tidak ada perang sama sekali? Dan juga perang sebenarnya kan setelah dakwah. Setelah dakwah, tawalla wa kafar. Mereka berpaling, mengkufuri lagi. Kan kekufuran kepada Allah. Coba sekarang ada yang misalkan di Indonesia, ada yang mengaku saya bukan warga Indonesia dan saya mau ini. Kan diperangi oleh negara dia itu orang itu. Maksudnya dia mau bikin negara baru nah gimana lagi kalau dia bikin agama-agama baru yang tidak sesuai dengan agama Allah, ya. Harusnya kan masuk akal. Kalau misalnya kan orang, misalnya ISIS. Dan ini saya bukan berpengaruh ISIS, bukan. ISIS kan dia ingin bikin negara baru di negara yang sudah ada, ya. Makanya kan diperangi, ya, diperangi. Demikian juga ini Islam, ya. Jadi ini untuk orang yang berpaling dan kufur setelah diberi peringatan, maka dia diperangi. Nah, apabila faiza qalu, ya, faiza qaluha, ya, ketika mereka sudah bersyahadat, ya, asomu minni dima'ahum wa amwalahum, ya, maka mereka telah menjaga harta, darah dan harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan hak-haknya. Jadi sudah dijaga itu, sudah bersyahadat, maka sudah terjaga, tidak boleh sama sekali dibunuh, tidak boleh sama sekali diambil hartanya, ya. Kecuali kalau dia melakukan kemurtadan, maka dia dihukum bunuh. Atau dia sudah menikah, kemudian dia berzina, dan dibuktikan dengan 4 orang, saksi langsung, lihat langsung, maka dia dirajam sampai mati. Atau dia bunuh kaum muslimin. Maka dia dihukum kisos, ya, dia dibunuh, dipenggal. Karena membunuh kaum muslimin, illa bihaqqiyah. Kecuali kalau dia melanggar hak-hak yang membatalkan
harta dan darah atau hartanya. Memang dia punya harta, tapi kan kalau misalkan dia sudah di atas nisab, ya sudah berhaul, sudah lewat 1 tahun di atas nisab, maka hartanya wajib diambil. Jadi tidak Muslim penguasa Muslim boleh mengambil paksa hartanya karena dia sudah wajib berzakat, ya itu. Wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla, ya. Dan hisabnya ada di Allah wajibnya. Ini makanya berkaitan dengan orang Muslim sampai di akhir inna alaina hisabahum. Jadi kamu bukan memaksakan orang Muslim setelah mereka bersyahadat, ya, mau tunduk pada Allah, ya, maka terjaga harta dan mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan di belakang, kan munafik begitu, munafik. Munafik kan di belakang tidak tahu. Adapun yang terang-terangan dengan kemunafikan itu zindik. Yang macam sekarang ini yang jelas-jelas musuh Islam, itu namanya zindik. Ada yang munafik di hati. Maksudnya di lisan tidak pernah tampak. Tapi di hati benci sekali. Tapi di KTP Islam. Ini munafik namanya. Ini hisabuhum 'ala Allah. Ya. Perhitungan dia itu Allah, yang urusan Allah itu. Kita tidak perlu mencari di rumah itu dia bagaimana. Dia benci Islam setahu ini. Buku-buku yang dia baca apa. Ayo kita lihat di dalam rumahnya. Itu tidak ada. Bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita untuk mencari tahu, menghisap-hisap, ya, untuk menghisap, dihitung-hitung dia ini yang mana, suka mana dia, bagaimana, itu bukan urusan, ya. Yang penting dia sudah jelas syahadat, ini kecuali kalau ditampakkan kemunafikannya, ini jelas munafik kita berdasarkan zahirnya. Nah, makanya lasta alaihim bimusaytirin ila man tawalla wa kafar, yang pertama itu berlaku bagi orang yang beriman. Ya, yang kedua, kalau setelah turun ayat jihad, maka ini tidak berlaku bagi orang kafir, ya, ya, tidak berlaku bagi orang kafir. Orang kafir ada asalnya diperangi, didakwahkan dulu, kemudian diperangi, ya. Kalau untuk ahli kitab, kalau misalkan tidak mau berperang, ada pilihan kedua, bayar jizyah. Tidak mau bayar jizyah, diperangi, ya, itu untuk ahli kitab. Tapi ketika Nabi Isa turun, jizyah dihapus, ya, atas persetujuan Rasulullah sendiri yang bilang nanti Nabi Isa turun dan Rasulullah mensyariatkan ketika Nabi Isa turun dia harus hapus jizyah karena tidak ada lagi ini, ya. Jadi Yahudi dan Nasrani harus beriman kepada Nabi Isa atau diperangi oleh Nabi Isa. Nabi Isa memerangi loh. Ini yang dibilang Nabi damai, Nabi Isa memerangi nanti Yahudi dan Nasrani, diperangi. Bahkan Nasrani ketika melihat Nabi Isa, dilihat Nabi Isa Muslim, semuanya Muslim jadi langsung, ya, Muslim. Tidak ada subhatnya keluar, tidak ada lagi Nabi Isa sendiri yang bantah dia bukan Tuhan, Nabi Isa sendiri. Jadi itu nanti ini ketika Yahudi sudah dari awal kafir diperangi bersama Dajjal, ya. Ya, lanjut terakhir, ya, fa yu'adzibuhullahul azabal akbar, ya. Jadi untuk orang kafir, yahbisuhu, Allah akan kekang mereka, fa yu'adzibuhullahul azabal akbar, dan Allah akan azab mereka dengan azab yang besar, ya. Dia maktufah dari yahbisu, ya, dari yahbisu. Fa yu'adzibuhullah, ya. Jadi itu illa man tawalla wa kafar yahbisuhu, ya. Yahbisuhu fa yu'adzibullahul azabal akbar. Jadi kemudian fa al-atfu dari yahbisuhu yang dikira-kira, yu'adzibu, ya, mudhari marfu dhamir huwa, ya, yaitu Allahu menjadi maf'ul yu'adzibu, al-azab al-akbar maf'ul dari yu'adzibu, ya, berupa mausuf sifat. Inna ilaina iyabahum. Ini jumlah takliliyah dari ini kita jelaskan dulu fa yu'adzibullahu azab al-akbar, yaitu orang-orang kafir lagi berpaling, maka mereka urusan Allah, ya, sehingga mereka akan diazab Allah melalui tangan-tangan kaum muslimin. Melalui jihad Allah azab mereka, ya kan? Melalui jihad Allah azab mereka. Ataupun kalaupun misalkan mereka orang kafir yang ahli kitab yang bayar jizyah, maka Allah azab di dunia dengan tidak diberikan ketenangan hidup, tidak diberikan kegusaran yang terus-menerus, gundah gulana yang terus-menerus, putus asaan karena tidak bertawakal kepada Allah, kan? Putus asa dia, ya, dan tidak pernah puas dengan apa yang dia dapati. Itu azab mereka ketika mereka hidup. Ketika mereka mati kena azab juga di alam barzakh, ya. Kena azab di alam barzakh. Bayangkan orang yang sudah mati 50 tahun yang lalu sampai sekarang dia diazab terus.
sampai nunggu kiamat. Belum juga hari kiamat, diazab terus di alam barzakh. Yang bayangkan sudah ribuan tahun lalu wafat dalam keadaan kafir, sampai sekarang dikuburnya hari ini, diazab terus. Bayangkan yang sudah ribuan tahun, ya, diazab terus. Ini belum masuk hari kiamat ini. Di kiamat al-azab al-akbar, diazab di neraka jahanam lebih besar lagi. Nauzubillah, ya. Inna ilaina iyabahum, ya. Sungguh hanya kepada kami mereka tempat berpulangnya mereka, ya. Iyabahum, tempat berpulangnya mereka. Jadi makanya Allah ingatkan, azab ini mereka yang kafir, terlalu kafir berpaling, Allah ingatkan, cuman kepada kami kalian akan kembali. Kalau kalian tetap berpaling dan kafir, maka akan mendapatkan azab yang besar, ya, azab yang besar, ya. Jadi kalau berhentilah dari kekafiran dan keberpalingan, karena kalau kamu mati kembalinya kepada Allah juga, ya. Tidak ada lagi ke tempat lain, ya. Summa maktuf terhadap jumlah takliliyah inna ilaina iyabahum, ya. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Inna huruf serupa dengan jadi ilaina iyabahum, ilaina jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam inna di kira-kira. Iyabahum menjadi isim muakhar, inna mudhaf ilaih. Jadi kan jar majrur setelah inna, kalau jar majrur berarti terhubung kepada khobar inna, khobar muqaddam inna. Iyabahum isim inna muakhar. Seperti juga ini inna alaina, ya, jar majrur terhubung pada khobar inna muqaddam, hisabahum mubtada muakhar, isim inna muakhar berupa mudhaf ilaihi. Dan sungguh atas kami hisab mereka. Jadi hisab mereka adalah Allah, ya. Jadi kembali kepada Allah, Allah yang akan menghisab mereka, menghitung-hitung seluruh amalan mereka selama di dunia, dan kelak nanti di hari perhitungan Allah akan minta pertanggungjawaban, ya. Kalau baik, baik, kalau buruk, buruk, ya. Jadi itulah alhamdulillah lewat 10 menit, ya. Alhamdulillah penjelasan secara i'rab dan makna secara umum dari Al-Ghasyiyah. Besok insya Allah Al-A'la mungkin 2 bagian, ya. Wassallallahu, atau 1 bagian, nanti kita lihat. Kemungkinan 2, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.